Saya bukan kuasa hukum dari RK, saya bukan kuasa hukum dari Lisa. Saya hanya memberikan wawasan saya secara normatif hukumnya. Pertama, secara pidana tidak bisa dilibatkan polisi untuk memaksa si cowok melakukan tes DNA karena hubungan mau sama mau. Tidak ada aspek pidananya. Jadi satu-satunya adalah kalau mau sama mau untuk melakukan tes DNA, atau si cewek mengajukan gugatan ke pengadilan perdata memerintahkan si cowok untuk melakukan tes DNA. Itu pun harus pintar bikin gugatan, karena kalau putusan pengadilan hanya memerintahkan untuk melakukan tes DNA, itu putusan perdata bisa tidak dilaksanakan. Jadi kalau mau di gugatan perdata, si cewek itu menggugat mengatakan memerintahkan untuk melakukan tes DNA, dan sekaligus pengadilan memerintahkan untuk membayar denda misalnya 1 miliar apabila per hari apabila tidak dilaksanakan isi putusan. Itu kalau ada dalam surat gugatan. Ya. Jadi ada dua jenis surat gugatan. Surat gugatan pertama, surat gugatan untuk dari si cewek untuk mengatakan bahwa si cowok adalah bapak biologisnya. Itu nggak bisa. Itu karena belum ada tes DNA. Ya, jadi gugatan untuk menyatakan agar si cowok adalah bapak biologisnya itu nggak bisa karena belum ada tes DNA. Jadi satu-satunya adalah jenis gugatan kedua, yaitu menggugat si cowok di pengadilan dan meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah tes DNA. Itu pun harus ada embel-embelnya, yaitu dengan catatan kalau tidak mau tes DNA didenda 1 miliar sehari. Itu tergantung isi surat gugatan. Ya, jadi itulah. Aku pernah ngomong itu kisi-kisinya langsung 2 hari kemarin. Saya lihat di video pengacara RK sudah ngomong, kami tidak mau melakukan tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Berarti dia sudah menyimak analisa hukum saya. Jadi mereka bertahan karena mereka tahu susah mendapatkan perintah pengadilan untuk tes DNA. Mereka tahu itu. Makanya dia bilang, kecuali ada perintah pengadilan baru saya mau. Oke. Di satu pihak bagi si cowok, kalau dia masih mau berkarir politik, maka kasus ini harus segera dihentikan. Oke. Kalau si cewek pintar, ya kalau si cewek smart ya, dia gugat agar terus-terusan jadi viral. Ya. Kalau itu terus-terusan viral, si cowok kan pusing dia. Kalau masih berharap jabatan politik kan ini harus segera berdamai gitu loh, ya. Jadi tergantung. Jadi dua-duanya punya negatif positifnya, ya. Kalau si cowok tidak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah bertahan aja. Pokoknya saya tidak mau tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Ya, karena apa? Dia tahu untuk mendapatkan itu susah dan lama. Apa sih Bang yang membuat pengadilan susah? Ya karena perkara perdata kita lama ke negeri. Kalau kalah banding. Kalah banding kasasi, kalah kasasi PK. Jadi hanya untuk mendapatkan perintah tes DNA sudah 4 tahun. Menempuh proses pengadilan negeri, pengadilan tinggi, PK. Iya harus sama, nggak ada bedanya ya. Nah, sesudah itu menang, baru dilakukan tes DNA, ya. Sesudah dilakukan tes DNA, kalau terbukti baru gugat lagi uang ganti rugi dan nafkah. Kan lama, 4 tahun lagi, gitu loh. Nah, jadi tergantung. Jadi sekarang tergantung kepada masing-masing maunya apa. Kalau si cowok nggak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah santai aja terus. Tunggu perintah pengadilan, nggak akan dapat, gitu loh. Jadi mungkin saran buat si cewek seperti apa buat PNS? Saya nggak mau kasih saran. Saya kan bukan pengacaranya, jangan dong, nggak boleh. Ya, saya hanya terserah pengacaranya loh untuk nangkap. Makanya saya pernah ngomong di Instagram saya, kalau si istri yang sah, ya bisa juga pakai strategi, ya bikin deal sama suami. Suamiku yang ganteng maha setia, aku laporin kau perzinahan ya, agar si cewek jadi tersangka. Kau juga jadi tersangka suamiku. Ya tapi kan si cewek kan ada kemungkinan jadi
nyerah. Ya, daripada di sidang dihukum penjara, dia kan nggak tahu bahwa bakal dicabut, ya kan? Dia kan nggak tahu kan? Nah itu, jadi kalau si istri saya begitu, cuma bahayanya tes DNA bagi si suami dan bagi istri saya adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Kalau terbukti tes DNA bahwa cocok dengan ayah biologisnya, maka berhak warisan. Itu loh, istri saya mana mau, anak saya mana mau. Pun di luar pernikahan. Hah? Pun di luar pernikahan. Di luar pernikahan itu kasusnya Mensesnek Murdiono dan penyanyi dangdut yang di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan anak yang dia lahir di luar perkawinan asal bisa dibuktikan DNA-nya berhak warisan. Bang, tapi kan sekarang malah jadi berbalik, pihaknya RK katanya mau melaporkan LM atas untuk melapor. nama baik. Kalau RK melaporkan pencemaran nama baik, berarti dia harus siap dilakukan tes DNA. Mau dia? Mau nggak dia? Berarti kan lari ke arah pidana kan? Ya, polisi nanti akan memerintahkan, oke, kalau kau memang tidak benar nama kau dicemarkan, buktikan. Tes DNA, mana mau dia? Berarti tidak serta-merta dilaporin begitu tanpa harus tes DNA. Nggak Berarti harus, tes DNA. perlu pembuktian. Pembuktiannya seperti itu ya, Bang? Perlu pembuktian. Kan polisi kan berhak mencari kebenaran material, kebenaran sebenar-benarnya. Jadi dia berhak memerintahkan, oke, untuk membuktikan bahwa nama kau tidak dicemarkan, ayo tes DNA. Habis deh. Karena berdalihnya itu rentang waktu pertemuan mereka sama kelahiran anaknya itu nggak sampai 9 bulan, Bang. Nggak ada kaitan apapun, ya. Itu soal bagaimana masa lalu, apapun yang terjadi, itu tidak bisa dipakai alasan untuk membuktikan apakah ayahnya atau tidak. Satu-satunya di mata hukum itu harus tes DNA, itu aja deh. Harus tes DNA. Banyak juga orang lahir prematur, 6 bulan lahir, ya kan? Banyak. Jadi satu-satunya di mata hukum harus tes DNA. Makanya kalau si cewek langsung gugat untuk menyatakan bahwa kamu adalah ayah biologis, kasih nafkah, kasih ganti rugi, itu bakal ditolak karena mana buktinya bahwa dia ayahnya. Gitu loh. Kalau chattingan gua ada 1000 tiap hari sama cewek. Apa itu membuktikan bahwa aku ayahnya kalau dia hamil? Apakah tidak mau Iya kan? membantu LM dalam kasus hukum ini, Bang? Apa? Membantu LM. Enggak, saya kemarin- nggak mau bantu siapapun. Kemarin kan udah ada Bang Sunan, tapi kan dia akhirnya nggak jadi gitu, Bang. Siapa? Bang Sunan. Kenapa? Hampir jadi apa namanya Pengacaranya. pengacaranya LM, cuman kan nggak jadi. Nah sendirian nih gitu, abang ada rencana? Saya kelasnya perkara-perkara besar. Karena saya udah terlalu senior. Biarkanlah junior saya seperti si Sunan. Junior itu kan junior saya banget itu. Aduh, udahlah. Makanya saya bilang sama Sunan, banyak belajar dari Apong Hotman Paris, Koko Hotman Paris, Opung Hotman Paris. Ya, dulu Sunan itu waktu masih kuliah dia suka ngaku sendiri, dia suka pakai jas di lemari kaca bergaya. Cita-citanya seperti Hotman Paris gitu. Walaupun sekarang dia nggak suka sama gua.